Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nabila dan saya dari Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga sampai sekarang ini saya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi seminar proposal terkait proposal penelitian saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, yaitunya Pak Hidayatul Ihsan dan Bu Reno Fitri Mautia, karena telah membimbing saya dalam proses penyusunan proposal penelitian ini. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee PayLater. Studi kasus pada masyarakat Kota Padang. Nah, kenapa saya memilih judul proposal penelitian ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Baiklah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul proposal penelitian saya pada hari ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui, pada saat sekarang ini, perkembangan teknologi digital sangat berkembang pesat. Hampir setiap orang, baik tua maupun muda, menggunakan teknologi digital untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Kehadiran internet serta kemudahan dalam mendapatkan smartphone pun dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini, guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan seefektivitas mungkin. Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada tahun 2019 yang bertajuk Ekonomi SEA 2019, terdapat sekitar 400 juta jiwa penduduk dewasa di kawasan Asia Tenggara. Namun, baru 104 juta jiwa yang sudah merasakan layanan perbankan secara penuh. Maksud merasakan layanan perbankan secara penuh di sini, yaitu mereka sudah mempunyai rekening perbankan dan mendapatkan akses kredit, serta mereka juga dapat melakukan investasi maupun mendapatkan perlindungan asuransi dari lembaga finansial. Adapun sekitar 98 juta jiwa penduduk dewasa di kawasan ASEAN lainnya telah memiliki rekening bank, namun belum memiliki akses layanan finansial, atau biasa juga yang disebut dengan underbanked. Sisanya sebanyak 198 juta jiwa belum tersentuh layanan finansial atau perbankan dan biasanya dikenal dengan istilah unbanked. Sedangkan sebanyak 91,3 juta masyarakat Indonesia hingga saat sekarang ini belum tersentuh layanan finansial. Hal ini justru berkebalikan dengan jumlah pengguna smartphone di Indonesia yang telah memiliki akses internet dan mencapai total 175,4 juta penduduk. Dari total keseluruhan penduduk Indonesia sebanyak 266 juta jiwa. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masyarakat yang telah mempunyai smartphone dengan akses internet tentu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai rekening bank. Oleh karena hal tersebut, ini menjadi peluang bagi perusahaan fintech untuk hadir dengan menawarkan berbagai kemudahan dalam layanan keuangan. Menurut Bank Indonesia, financial technology merupakan kombinasi antara jasa keuangan dengan teknologi yang kemudian mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Awalnya yang saat melakukan pembayaran kita harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, namun kini orang bisa melakukan transaksi tersebut dengan jarak jauh, dengan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dalam hitungan detik saja. Terdapat beberapa jenis jasa finansial teknologi, di mana layanan mereka itu mencakup pembayaran, peminjaman, pengelolaan kekayaan, dan layanan asuransi. Perkembangan ini dikenal dengan istilah cashless society, di mana setiap pembayaran tidak dilakukan melalui uang fisik seperti uang tunai ataupun koin,
melainkan hanya dengan menggunakan uang elektronik atau e-money. Uang elektronik menurut Bank Indonesia diartikan sebagai sistem pembayaran elektronik yang nilai uangnya disimpan di media elektronik tertentu. Dan selanjutnya, uang elektronik tersebut dikenal dengan istilah dompet elektronik. Indonesia saat sekarang ini juga sedang beralih ke masyarakat yang tanpa uang tunai, karena masyarakat Indonesia mulai menunjukkan minat untuk menggunakan uang elektronik. Akibat fenomena itu, banyak perusahaan mulai meluncurkan e-money mereka. Per 27 Mei 2020, Bank Indonesia memberikan izin kepada 51 penyelenggara uang elektronik, baik bank maupun lembaga non-bank, untuk menerbitkan uang elektronik. Seperti yang dapat kita lihat pada layar berikut. Terdapat 51 penyelenggara uang elektronik. Salah satu e-commerce terbesar yang terlibat dalam industri pembayaran online di Indonesia adalah Shopee. Dari temuan e-Price per Juni 2020, Shopee menempati posisi pertama untuk aspek kunjungan bulanan dan ranking di App Store dan Play Store. Di Indonesia sendiri, Shopee telah diunduh oleh 80 juta kali dengan 2,2 juta penjual aktif. Ini merupakan perkembangan yang menarik, mengingat Shopee mulai diresmikan di Indonesia sendiri pada bulan Desember tahun 2015. Sebagai salah satu e-commerce terbesar yang terlibat dalam industri pembayaran online, tentu Shopee juga mempunyai uang elektronik sendiri, di mana Shopee ini bekerja sama dengan PT Airpay International Indonesia dan mengeluarkan uang elektroniknya sendiri yang disebut juga dengan ShopeePay sebagai alat pembayaran untuk situs e-commerce mereka. Tidak cukup sampai di sana, pada awal tahun 2018, Shopee melakukan kerjasama dengan PT Lentera Dana Nusantara yang berlisensi sebagai peer-to-peer lending dan meluncurkan fitur terbaru mereka yaitu Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah layanan peminjaman tanpa kartu kredit. Sistemnya mirip dengan kartu kredit digital. Fitur ini hanya dapat digunakan oleh pengguna aktif yang nantinya pengguna tersebut akan mendapatkan limit kredit yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tinggi tingkat transaksi pembelian mereka. Jadi semakin tinggi pembeliannya, semakin tinggi juga limit dari Shopee Pay Later mereka. Fitur Shopee Pay Later sangat disukai oleh para penggunanya karena menawarkan keuntungan dalam bentuk pinjaman dana instan dengan bunga yang sangat minim kepada para pengguna aktif di aplikasi Shopee. Menurut riset Daily Social pada tahun 2019, menunjukkan bahwa Shopee Pay Later menduduki posisi ketiga sebagai alternatif pembayaran dengan menggunakan Pay Later setelah OVO Pay Later dan Gojek Pay Later. Maka, karena oleh latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat penggunaan Shopee Pay Later dengan menggunakan model teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem. Selanjutnya, masuk kepada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat disimpulkan, di mana rumusan masalah dari penelitian saya ini yaitu adalah yang pertama, apakah persepsi kemudahan penggunaan secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan Shopee Pay Later? Yang kedua, apakah persepsi kegunaan secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan Shopee Pay Later? Yang ketiga, apakah persepsi keamanan secara parsial berpengaruh terhadap minat penggunaan Shopee Pay Later? Dan yang keempat, apakah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan persepsi keamanan secara simultan berpengaruh terhadap minat penggunaan Shopee Pay Later? Selanjutnya, tujuan dari penelitian saya yaitunya
Yang pertama, untuk mengetahui secara parsial pengaruh dari persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. Yang kedua, untuk mengetahui secara parsial pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. Ketiga, untuk mengetahui secara parsial pengaruh persepsi keamanan terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. Dan yang keempat, untuk mengetahui secara simultan pengaruh dari persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi keamanan terhadap minat penggunaan Shopee PayLater. Dan adapun manfaat dari penelitian ini, yaitunya adalah bagi pihak akademisi. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor masyarakat dalam memutuskan untuk menggunakan pinjaman uang elektronik sebagai alat pembayaran bagi pihak masyarakat dan pengguna financial technology lending, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pengguna tentang kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh fitur PayLater pada aplikasi Shopee, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan. Bagi pihak regulator, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pemerintah, yaitu agar cepat terpenuhinya kebijakan gerakan nasional non-tunai sebagai perwujudan dari cashless society di masyarakat dan lebih memperhatikan keamanan masyarakat pengguna e-money. Penelitian juga bermanfaat bagi Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator di bidang uang elektronik untuk menyusun peraturan yang lebih baik lagi mengenai uang elektronik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yaitu bagi pihak perusahaan. Diharapkan pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan inovasi pelayanan yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan terhadap penggunaan uang elektronik. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan nantinya merupakan penelitian asosiatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini akan melihat pengaruh antara variabel bebas, yaitunya persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan persepsi keamanan, dengan variabel terikatnya, yaitu minat penggunaan uang elektronik Shopee PayLater. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian yaitu explanatory research, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel melalui pengujian hipotesis. Metode pengambilan datanya berupa penyebaran kuesioner atau angket kepada responden. Kuesioner penelitian diberikan kepada semua pengguna atau yang pernah menggunakan uang elektronik Shopee PayLater. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2021. Yang ketiga, yaitu populasi dan sampel. Populasi, menurut Sugiono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, jumlah penduduk Kota Padang menurut Badan Pusat Statistik merupakan populasinya, yaitunya sebanyak 939.112 orang. Sedangkan pengguna produk Shopee PayLater pada aplikasi Shopee sebagai populasi dalam penelitian jumlahnya belum diketahui. Sampel adalah sebagian yang berasal dari populasi yang akan diambil untuk diteliti, dan hasil penelitian tersebut digunakan sebagai representasi atau gambaran dari populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Padang dengan kriteria khusus, yaitunya sudah melakukan transaksi sebanyak 3 kali, dan yang kedua pernah berbelanja menggunakan Shopee
parameter minimal 1 kali. Adapun metode sampling yang akan digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu agar memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Untuk menentukan batas minimum sampel yang akan diteliti bergantung pada banyaknya indikator dalam penelitian, dikalikan dengan 10. Dalam penelitian ini terdapat 3 buah indikator penelitian, sehingga didapatkan jumlah sampel adalah sebanyak 30. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah minimum sampel yang diharuskan adalah sebanyak 30 sampel atau sebanyak 30 responden. Namun, untuk menstabilkan proses pengolahan data, maka di sini peneliti akan menggunakan minimum sampel sebanyak 100 sampel. Yang keempat, data dan teknik pengumpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Angkat atau kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab yang memungkinkan analisa mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik. Pertanyaan dalam kuesioner ini sudah dalam bentuk pilihan ganda yang nantinya akan diberikan kepada responden. Pengumpulan data akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner tidak langsung kepada responden melalui internet dalam bentuk Google Form. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari indikator tiap-tiap variabel penelitian dan dijawab dengan menggunakan skala Likert. Yang keduanya, data sekunder. Pada penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat dari tangan kedua, bukan langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, maupun majalah yang diperlukan dalam penelitian ini. Seperti yang telah disebutkan pada latar belakang sebelumnya, data-data tersebut merupakan contoh dari data sekunder. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor penting penyebab orang akan menggunakan suatu teknologi. Uang elektronik tentunya memberikan hal kemudahan dan kepraktisan agar pengguna terbebas dari usaha atau kesulitan saat menggunakan uang elektronik. Semakin mudah suatu sistem untuk dijalankan, maka semakin tinggi juga minat untuk menggunakan sistem tersebut, dalam hal ini melakukan pembayaran dengan uang elektronik. Persepsi kegunaan. Persepsi kegunaan adalah sesuatu yang membuat seseorang merasa kinerjanya meningkat dan memberikan manfaat ketika menggunakan sebuah sistem teknologi, dalam hal ini yaitu menggunakan uang elektronik Shopee PayLater. Jika sebuah uang elektronik dirasa berguna dan dalam meningkatkan kinerjanya, maka seseorang tersebut akan menggunakannya. Sebaliknya, jika dirasa uang elektronik tersebut tidak memberikan manfaat atau tidak berguna, maka seseorang tidak akan menggunakannya. Yang ketiga, persepsi keamanan. Persepsi keamanan adalah suatu hal yang membuat orang atau pengguna merasa aman saat menggunakan sebuah sistem, dalam hal ini uang elektronik. Keamanan merupakan hal yang penting dalam menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diberikan oleh pengguna kepada penerbit uang elektronik tersebut, dalam hal ini Shopee PayLater. Uang elektronik berbasis server biasanya mengharuskan penggunanya untuk memasukkan PIN atau password atau kode verifikasi OTP yang dikirimkan ke nomor telepon pengguna untuk mengkonfirmasi bahwa yang akan mengakses uang elektronik tersebut adalah pengguna sebenarnya. Semakin pengguna merasa aman, maka tidak akan muncul kekhawatiran saat menggunakan uang elektronik. Lalu variabel terikat, yaitu atau variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat dari adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah minat penggunaan uang elektronik. Minat penggunaan merupakan proses seseorang mengenal suatu proses
atau aktivitas dan cenderung untuk menetap dan memegang aktivitas tersebut. Dalam hal ini, seseorang tertarik pada suatu objek yaitu uang elektronik Shopee PayLater dan kecenderungan untuk menggerakkan seseorang pada pilihan tertentu seperti akan menggunakan uang elektronik Shopee PayLater tersebut akan terus menggunakannya. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang suatu fenomena atau kejadian. Skala Likert mempunyai 5 kategori pilihan yang berkisar antara sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Metode penelitian menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data berupa opini dari subjek yang diteliti dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner sebagai salah satu alat pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana item dalam kuesioner yang valid maupun tidak valid. Valid artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur hal yang hendak diukur. Menurut Sugiono, syarat minimum suatu item dianggap valid jika hasilnya sebesar 0,30 atau lebih. Namun jika kurang dari 0,30, maka instrumen tersebut bisa disebut tidak valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah alat yang ditujukan untuk memastikan bahwa instrumen memiliki konsistensi sebagai alat ukur dan dikatakan handal apabila hasil pengukuran tetap konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas menggunakan Alpha-Cronbach. Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha besar dari 0,60. Metode analisis data. Yang pertama, pengolahan datanya. Pengolahan data pada penelitian nanti akan menggunakan SPSS atau Statistical Program for Social Sciences dan secara manual. Hal ini dilakukan agar mengolah data statistik dapat dilakukan dengan cepat dan juga tepat. Yang kedua, cara penyajian data. Pada penelitian ini, penyajian datanya berupa tabel untuk menjelaskan hasil penelitian yang akan diuji, seperti hasil perhitungan uji validitas dan uji reliabilitas serta koefisien korelasi agar lebih sistematis. Yang ketiga, alat analisis statistik data, yaitu menggunakan statistik deskripsi. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan, dan menjabarkan data yang dipahami. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam hal ini, minat penggunaan uang elektronik Shopee PayLater. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil atau mendekati 0, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya, jika koefisien determinasinya semakin mendekati 100%, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependennya. Uji signifikan simultan atau uji F. Menurut Sanusi, tahun 2016, uji signifikan atau simultan ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Y, menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Dengan kriteria keputusan, hipotesis awal diterima jika F hitung kecil sama dengan F tabel 0,05. Sebaliknya, hipotesis awal ditolak jika F hitung besar sama dengan F tabel 0,05. Uji signifikan parsial atau uji T. Menurut Sanusi,
Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas X secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikatnya, yaitu Y, dengan tingkat kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Dengan kriteria keputusan, hipotesis awal diterima jika T hitung kecil sama dengan T tabel 0,05. Sebaliknya, hipotesis awal ditolak jika T hitung besar sama dengan T tabel 0,05. Sekian presentasi terkait proposal penelitian saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.